Kami kaget operasi pasar ini ada minyak goreng kurang. Tiba-tiba kurang atau Kurang suplainya ke pemerintah. Ya, ya. Kan ada DMO tuh. DMO ya. Nah, kurang. Nah, jangan ada yang menjual di atas harga HET. Ini saya himbau, Pak, jangan menjual di atas HET, tolong jangan kurangi ukuran. Kami himbau. Dulu enggak, 700 orang aku blacklist, 400 tersangka. Dan ada konglomerat besar satu masuk penjara. Jadi yang penting kita komitmen untuk memperbaiki. Awalnya gini, ada 9 bahan pokok kan? Ya. Itu nilainya 300 triliun lebih. Keuntungan middleman. Ya, dan lebih banyak dinikmati daripada produsen petani kecil. Jadi porsinya Ya. jauh lebih banyak dinikmati dari 9 bahan pokok saja dinikmati oleh ini middleman Ya. daripada yang kerja mati-mati OWC. Mafia itu bangga kalau dia lolos dari jeratan. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Selamun di Doncast Nusantara TV. Kali ini terlihat berbeda situasinya. Saya ada di luar studio. Dan juga saya sendiri, tidak dengan partner saya, Doni De Kaiser, yang juga ada tugas lain pada hari ini. Kalau keluar studio berarti ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang besar. Dan saya mendatangi kantor Menteri Pertanian. Dan saya bertemu dengan Bapak Menteri Pertanian, Profesor Dr. Amran Sulaiman. Kenapa kita bertemu? Karena ada sesuatu yang besar. Dan beliau ini membuat berita yang besar-besar pada akhir-akhir ini, terutama karena sidak-sidak. Dan yang terakhir adalah soal minyak kita. Kenapa? Apa ceritanya sebetulnya, Prof? Sampai turun untuk sidak, khususnya untuk minyak kita. Saya tahu ada sidak-sidak yang lain. Kami melihat ada kejanggalan. Nah, kejanggalan apa itu? Nah, kami ke hari pertama puasa ke pasar. Kami melihat sendirian, media pun tidak ada. Iya. Kami sendirian masuk pasar, keliling-keliling. Kami melihat kok harga naik dikit. Kalaupun kecil, 2%. Jadi sembako ini. Ya, sembako naik 2%. Minyak goreng naik, kemudian beras tapi sedikit. Ya. Artinya kita syukuri, tapi kok naik? Ya. Karena ini anomali. Kenapa anomali? Karena produksi kita menurut BPS naik 52%. Berarti produksi Artinya melimpah kan? ketersediaan besar. Nah, di Bulog tertinggi stok sekarang ini, selama ini. Itu 2 juta, sudah 2 juta lebih hari ini. Nah, 2 ini jadi kambing hitam selama ini. Tidak ada produksi, tidak ada stok. Sehingga yang spekulan menaikkan harga. Sekarang tidak ada celahnya. Nah, kami turun. Kemudian hari kedua, hari ketiga, terakhir tanggal 8 kami kaget operasi pasar ini ada minyak goreng kurang. Tiba-tiba kurang atau Kurang suplainya ke pemerintah. Ya, ya. Kan ada DMO tuh. DMO ya. Nah, kurang. Kami berpikir kemana? Kita ini minyak goreng produsen terbesar dunia. Untuk CPO, hasil CPO. Kita mengekspor 26 juta. Kita produksi seluruh itu 58%. Untuk seluruh dunia, untuk sumbernya adalah CPO bahan baku. Jadi kita mestinya berlimpah lah. Harusnya berlimpah, harusnya harga turun. Iya. Aku lihat kayaknya nggak cukup. Karena tidak cukup, jadi agak langka begitu. Nah, 1 minggu sebelumnya di media online dan seterusnya saya katakan jangan ada yang menjual di atas harga HET yang ditentukan pemerintah. Ini kesepakatan kita. Kami himbau 1 minggu terus menerus, tapi masih berulang. Di atas HET dikurangi pula. Jadi kita ini umat Muslim, umat Islam seluruh Indonesia ini beribadah di bulan suci Ramadan untuk cari pahala sebanyak-banyaknya. Dia cari dosa sebanyak-banyaknya. Cari dosa sebanyak-banyaknya. Ya. Kami telepon Pak Mendak. Oh. Pak Mendak, aku mau sidak. Mana tahu ada yang kurang. Ya. Kami telepon kabar reskrim sebelum tiba di tempat itu. Jadi kami koordinasi bagus. Nah mungkin kan ini Indonesia besar, negara besar. Ya, datanya bisa bervariasi. Bisa variasi. Artinya data yang didapat Pak Mendak bisa berbeda di tempat yang saya kunjungi. Tetapi kita kompak, kita solid. Dan setiap langkah saya, Pak Mendak saya telepon.
Pak Mendak pun juga demikian langkahnya, dan kita koordinasi. Nah, kemudian dengan reskrim, karena kenapa? Gini Pak, tidak mungkin sukses itu berdiri sendiri. Ini hasil kolaborasi. Harus seluruh, bila perlu alam ini yang mendukung. Semustakung namanya. Iya. Semesta mendukung. Dan kita pemerintah, kita kompak saja. Belum tentu kita bisa menyelesaikan semua masalah. Apalagi tidak kompak. Nah, jadi itu pesan Bapak. Kata kunci yang dipesan Bapak selama ini adalah jaga rakyat kecil, ekonominya, perhatikan apa masalahnya, yang kita bisa penuhi, kita penuhi. Jadi kemudian apakah untuk minyak kita ada respon khusus dari Bapak Presiden? Kemarin beliau sampaikan yang penting itu dijaga harga kestabilan dan stoknya harus tetap terjaga. Itu perintah khusus beliau. Stok terjaga, stok aman, melimpah lebih dari cukup. Stok kita cukup sampai 3-4 bulan ke depan. Ini kan bulan puasa. Dan Bapak minta kalau perlu turun. Nah, caranya adalah operasi pasar. HET minyak goreng kan 15.700. Kita jual 14.700. Turun 1.000. Yang operasi pasar yang kita lakukan. Kemudian beras juga demikian. HET-nya 12.500, kita jual 12.000. Daging, yang menarik daging. Ya. Dan Bapak Presiden tanya detail. Sampai ditanya harga daging berapa, harga cabai berapa, ini detail. Saya ingat beliau pas ada Mas Darsono, Pak Daryono pada waktu itu di sini soal harga telur. Iya. Oke, lanjut. Nah, itu ditanya langsung. Pertanyaannya, oke, berapa harga daging berapa? 80 Pak HET. Malaysia berapa? 76, 77. Bisa dibawa siapa? Bisa. Kita jual 75. Standarnya, pokoknya beliau itu harus terbaik, harga terbaik, kinerja, semua harus terbaik. Dalam bahasa beliau selalu menempatkan target untuk dirinya sendiri itu besar, target Iya, tinggi. Gitu. betul. Yang Kerja seperti apa sih sebetulnya? Mafia pangan, mafia minyak kita, dan seterusnya. Bagaimana dia bekerja sampai misalnya kan kita tahu bahwa dia mau tahan stok. Ya. Itu kalau kemudian langka, lalu kemudian harga naik. Tapi mungkin ada lagi yang lain. Jadi ini pangan ini harus dari mulai regulasi, kemudian dari upstream ke downstream, dari hulu ke hilir. Di hulu sarana produksi kami lihat satu-satu. Apa yang masalah pupuk? Pupuk dulu. Baru pupuk saja ributnya seperti apa? Saya anak petani dan saya tahu. Nah, ini pupuk satu. Mulai regulasi itu ada 145 regulasi yang melilit ini distribusi pupuk. Ada 12 menteri yang harus tahu. Bukan satu, 12 menteri yang harus ikut. Pertanian, perdagangan, perindustrian, ESDM, semua ikut. Oke. Kemudian di gubernur, 38 gubernur harus tanda tangan. Kemudian turun, kurang lebih 500 bupati, wali kota, tanda tangan juga. Baru sampai ke petani. Dari pupuk dari saya, kami tanda tangan langsung masuk pabrik masuk ke Poktan. Nah, ini 3 langkah, jadi yang lain tidak. Dari sekian langkah mengular lalu kemudian dipotong cuma dari 3 menjadi 3, dan hasilnya itu produksi kita naik 52% dibanding tahun lalu. Pasti ini berita baik. Ya, banyak pupuk palsu beredar. Tahu berapa kerugian petani? 3,2 triliun. Kami hari itu langsung tindak 27 perusahaan. Kami kirim ke penegak hukum. Nah, kemudian 5 palsu. Apa dampaknya? Ini membunuh petani. Tidak manusiawi betul. Ini 5 kosong. Jual pupuk kok tidak ada unsur hara yang ada dalamnya. Kemudian 23 sama diskonnya 30% juga. Iya. Nah, Prof, tadi kita bicara soal mafia pangan dan
Prof sudah bekerja untuk memangkas banyak hal, dan saya rasa ini adalah impian publik atau bahasa politiknya impian rakyat. Kalau kita lihat dalam proses operasi pasar, khususnya untuk minyak kita, untuk kemudian tentu untuk pangan secara keseluruhan, kita tahu ada banyak penjahat. Sekarang sudah tertangkap berapa tersangka? Kami kan koordinasi dengan Pak Kapolri. Kami ucapkan terima kasih Pak Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat. Sampai hari ini, sampai tadi malam 6 tersangka. Sudah 6 tersangka? Dari 7 sudah tersangka. 7, 8. Dari kategori apa? Apakah distributor atau produsen? Langsung produsen. Kami sepakat, dan arahan Bapak Presiden, jangan menzolimi yang kecil. Dia kan cuma mencari 1.000, 100 rupiah, 500 rupiah. Saya minta juga di lapangan, jangan diganggu, ini pengecer. Dia cari rezeki, nggak ngerti nih apa yang terjadi. Dia juga tidak paham, jadi jangan diganggu. Yang harus disegel adalah pabriknya, yang otaknya, yang membuat ukurannya mengecil ya, dari situ, Pak. Itu yang harus ditindak tegas. Nah, Prof, selalu kan ada cerita di balik mafia ini, kan selalu ada backing, biasanya begitu. Ya. Apa temuannya, Prof? Pasti. Setelah kami yang 23 ini kami blacklist, kemudian sudah diproses di kejaksaan dengan kepolisian. Ada yang datang menghubungi, bukan satu, ada beberapa datang pejabat. Saya katakan, ini perintah Bapak Presiden, lapor kepada Bapak Presiden. Nah, terus kalau Anda mau, aku lapor bahwa ini ada satu orang ini mau dilepas, tapi kalau dilepas satu harus dilepas semua. Oh jangan. Ya. Kalau begitu Bapak yang lapor ke Bapak Presiden. Oh takut. Terus kita mau apa? Kalau aku lepas satu, ini satu nanti 26 perusahaan ini di dunia saja saya dikutuk, di akhirat apa lagi? Pasti di mana keadilan kamu berikan pada saya, pasti aku dituntut nanti di dunia dan akhirat. Prof, ketegasan seperti ini termasuk untuk teman sendiri itu kan sesuatu yang langka sebetulnya, Prof. Sekarang maaf ya, kita buka-bukaan. Aku sekarang sudah wise, saya jadi orang Sulawesi. Dulu itu jauh lebih tegas. Tahu nggak? 700 orang aku blacklist, 400 tersangka. Dan ada konglomerat besar satu masuk penjara. Saya nggak usah sebut namanya. Satu masuk. Saya punya bayangan. Masuk, dia masuk. Dan nego ke saya enggak. Jadi bukan hari ini saya sudah wise, mungkin karena umur ya. Bijak. Wise saja masih bisa pecat direktur langsung. Dulu 1.500. Dulu ini mungkin cuma 60 nih, saya copot 100. Dulu itu 1.500 sampai saya tinggalkan. Dan mafia yang nakal-nakal itu 400. Karena aku hitung 700 aku beri sanksi, tapi yang tersangka 400. Dan ada perusahaan raksasa dulu aku tutup, segel. Ada perusahaan besar kan boleh buka, ada tuh aku segel. Aku segel bersama Kapolri. Jadi ini saya sudah baik dan Sulawesi. Iya, udah. Kami sudah baik. Ada mengatakan kemarin sempat ditanya, Bapak kok saklek? Enggak. Aku cuma menjalankan aturan ini dan itu sudah mulai bijak. Menjalankan aturan. Kenapa bijak? Kalau dulu aku tidak himbau. Enggak himbau dulu. Ini saya himbau. Pak, jangan menjual di atas HET, tolong jangan kurangi ukuran. Kami himbau. Dulu enggak. Langsung aja. Ada perusahaan besar, omsetnya 2 triliun. Per bulan apa per tahun? Per bulan kalau tidak salah. Aku tutup segel. Dan saya tanggung jawab. Saya dipanggil presiden waktu itu, dipanggil wapres. Aku sempat dimarahi. Kenapa aku dimarahi? Yang penting aku sudah tutup. Karena saya merasa ini menzalimi rakyat kecil. Tugasku di sini apa? Membela rakyat kecil, membela petani, membela orang yang terzalimi. Dan kita harus berada di tengah. Tapi yang besar kalau dia benar, nggak boleh kita zalimi juga. Jadi kita berdasarkan regulasi yang ada saja. Siapapun tidak ada boleh kebal hukum, termasuk saya. Kenapa pengamat seperti ini menjadi persoalan? Dia punya kepentingan. Aku cek
dan ternyata membuat rugi negara. Pelaku dia pelakunya sendiri. Jadi punya hidden agenda, jadi agenda terselubung. Enggak, jadi gini, aturan ini yang kita, kesepakatan kita, regulasi yang ada, undang-undang yang ada, kita jalankan bersama. Bukan bahwa manakala orang kecil bersalah, terus itu ditindak. Tetapi kalau yang katakanlah guru besar atau pengamat jangan ditindak karena nanti dia berteriak. Kalau aku enggak. Urusan Anda berteriak berlaku, urusan Anda, hak Anda, tetapi saya harus jalan di trail yang benar. Dengan melihat situasi ini, kita mencari solusi permanen. Dan Presiden, Bapak Presiden sudah memberikan arahan agar kita menciptakan solusi permanen. Dan itu kita membentuk koperasi. Satu desa, satu koperasi. Koperasi Merah Putih ini ya, maksudnya koperasi Merah Putih. Jadi 70.000 koperasi. Ya. Nah, itu solusi paling tepat. Nah, apa dampak kali ini sudah kita bangun? Yang pertama, supply chain-nya, rantai pasoknya ini kan ada 8. Keuntungan middleman, tengkulak dan seterusnya, pengusaha dan seterusnya. Ada 9 bahan pokok kan? Ya. Itu nilainya 300 triliun lebih. Keuntungan middleman. Ya, dan lebih banyak dinikmati daripada produsen petani kecil. Oke. Jadi porsinya jauh lebih banyak dinikmati dari 9 bahan pokok saja dinikmati oleh ini middleman daripada yang kerja mati-matian. Middleman ini maksudnya calo? Bukan, semua. Jadi semua dia calo, dia pengusaha besar, pengusaha kecil, sedang, semua ada di sini. Itu keuntungannya kami hitung. Itu 300 triliun. Nah, sementara petaninya itu petani padi saja itu cuma untung 200.000, 300.000 per bulan per orang. 1 juta lebih itu per bulan per 4 keluarganya. Kan anak, istri, 2 anak katakanlah. Nah, ini kita perkecil, memotong ini menjadi 3 lini. Dari 8 menjadi 3. Dari petani, koperasi Merah Putih, langsung konsumen. Kalau itu yang terjadi, manfaat pertama tidak ada lagi seperti sekarang operasi pasar. Biaya operasi pasar kita adalah itu 16,6 triliun. Berarti itu kan hemat, nggak ada lagi kan. Yang kedua, tidak ada lagi gaduh. Yang setiap Idul Fitri, karena ini berjalan 12 bulan terus menerus. Oke. Kemudian berikutnya adalah tentu kesejahteraan petani naik. Anggaplah keuntungan di sini 10% koperasinya, itu kan sudah besar kalau untuk 10%. Dan ini dikontrol oleh pemerintah. Kalau 10% untungnya berarti kan 30 triliun kan? Berarti 270 triliun ini lari ke konsumen dan produsen. HPP ini naik, berarti mensejahterakan petani kan? Kemudian konsumen juga beli dengan murah. Berarti daya beli naik kan? Dan ini ekonomi kerakyatan bekerja di situ. Bekerja. Ini nanti adalah solusi luar biasa dan bisa pertumbuhan ekonomi kita juga melompat. Koperasi kan punya pegawai nih. Jadi yang penting kita komitmen untuk memperbaiki. Nah, ini sistem kita bangun nanti. Kalau ini berjalan, daya beli naik, yang dulu beli 1 bisa beli 2 atau 1,5. Tapi ini yang dulu dapat 1 juta per bulan bisa jadi 2 juta. Bayangkan, uang yang di desa saja bergerak untuk kepala desa 70 triliun dan itu bisa menggerakkan ekonomi. Nah, ini 270 triliun. 3 kali lipat. Berarti 270 triliun ini terbagi, bergerak di orang kecil, menggerakkan ekonomi kerakyatan bergerak. Jadi kita tidak akan berulang-ulang untuk mengatakan supply kurang. Enggak lagi. Lalu kemudian harga naik, enggak lagi, semua bisa tersedia. Kemudian ini multiplier efeknya. Ada pengangkutan bergerak, ada warung-warung bergerak. Ini ekonomi bergerak di desa. Saya harus katakan, ini kan masih omongan. Orang berpikir dan orang berharap hasilnya itu kapan? Supaya pemerintahan ini paling tidak makin kredibel di mata publik. Termasuk cerita tentang harga-harga tadi, termasuk cerita tentang koperasi yang seperti Prof bicarakan ini.
apakah ada keyakinan bahwa ini akan work gitu? Kita dilihat dulu siapa yang omon ini. Omon-omon ini siapa orangnya? Apa ada jejaknya? Kan baru-baru kita selesaikan nih. El Nino ada, La Nina, kekeringan, kekurangan pupuk, petani ada utangnya yang 10 tahun macet. Ini selesai, bayangkan baru 130 hari. Dan produksi naik. Ini menarik, luar biasa gagasan Bapak Presiden. Itu biasanya, kalau dia membuat gagasan, seperti Bapak Presiden, biasanya jadi kenyataan. Bayangkan baru kita 130 hari bekerja untuk sektor pangan. Itu sudah membuahkan hasil. Negara tetangga itu Malaysia ribut, Filipina ribut masalah beras, Jepang yang negara maju ribut juga. Indonesia penduduknya bahkan Mahathir datang di Indonesia mengatakan, kok adem-adem aja pangannya, padahal penduduknya 10 kali lipat dari Malaysia. Itu kata Mahathir, bukan kata saya. Jadi kalau saya, orang sukses itu mimpi besar. Mimpi besar, kalau make big dream, kemudian take action, ini ambil tindakan, itu belum cukup. Kemudian berikutnya persisten. Orang gagalnya di persisten. Kenapa? Terlalu banyak godaan, terlalu banyak yang mengkritik, banyak macam-macam, banyak mengganggu, ada mafia. Nah, ini disinilah orang gagal. Bertahan dalam tekanan. Dan itu lo berlihat. Orang berilmu, katakanlah dokter, profesor, master, macam-macam, itu kontribusinya hanya 15% untuk sukses. Ainul Yakin, dia melihat, belajar lapangan, itu kontribusinya 30% sukses. Tapi orang sukses yang tertinggi itu berada pada aku yakin. Aku yakin, saya tidak pernah ketemu Tuhan, tapi saya yakin ada Tuhan melihat saya setiap hari. Aku tidak tahu banyak, tapi saya bekerja banyak. Akhirnya aku dapat banyak dan tahu banyak. Jadi kan banyak orang tahu banyak tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, di situ persoalan besar juga. Jadi passion ya, ada spirit, ada keinginan. Kalau itu kami yakin. Dulu nggak usah Pak Prabowo, terlalu tinggi beliau. Aku saja sebagai muridnya, sebagai bawahannya. Kami dulu dihina, lahir miskin, tinggal di desa, dihina, macam-macam. Tapi saya katakan hari ini kamu hina, tapi kamu menyesal 15 tahun kemudian. Termasuk aku mencintai orang, ditolak, saya nanti kamu menyesal 15 tahun. Terjadi. Ini fakta. Jadi ada kemauan keras yang pantang menyerah. Pak Don Bosco, kalau ada orang banyak narasinya, suka mengeluh, dan kerjanya buat proposal, itu orang gagal. Jadi orang yang pekerja, diam tapi mematikan, itulah orang sukses. Yang saya tahu, saya bayangkan, saya kan PPL, almost impossible, hampir tidak mungkin saya duduk di sini dengan Bapak. Tidak mungkin 15 tahun kemudian PPL, tahu PPL? Honorer, cleaning service-nya pertanian paling rendah. Tapi saya katakan, itu aku mau tuju. 15 tahun, jadi kenyataan. Obsesi pertanian kira-kira seperti itu. Kalau diganggu, dikritik, kalau konstruktif aku senang. Aku senang, tapi kalau mengkritik karena punya kepentingan, minta proyek, ini ya, aku beresin. Dan kita lihat kebijakan beliau. Terang benderang, bukan gelap. Pesan terakhir juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, stok kita pangan lebih dari cukup, jadi tidak usah resah, dan yang menzolimi rakyat kita sepakat tindak tegas. Statement seperti ini sangat menunjukkan, karena begitu dibilang stok aman, saya kira gerak para spekulan itu akan terbatas. Dan kita tindak. Kalau dia main, kita dapat, kita tindak. Karena itu Pak Kapolri tadi malam kami SMS-an, dan sudah berapa tersangka. Saudaraku, sahabatku, kami himbau, tolong pengusaha sektor pangan jangan menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. Kenapa sih mau bikin susah dirinya? Jangan menjual di atas harga eceran tertinggi. Tapi kalau masih coba atau mengurangi volume, masih coba, pasti Anda berhadapan dengan negara. Prof, bertemu Prof 10 tahun lalu,
Dan sekarang sebetulnya nggak ada bedanya. Sudah wise. Dulu itu jauh lebih tegas. Dulu, periode pertama, 1.500 kami copot, Iya. mutasi. Yang masuk penjara 400, tersangka 400, dan itu rata-rata di penjara. Dan tidak ada himbauan, makanya sekarang wise aku beritahu, termasuk pegawai aku beritahu, aku pecat kamu ya kalau kamu nakal. Ini ada, saya sudah tanda tangan, saya pecat lagi. Sudah saya tanda tangan. Ini mungkin saya umumkan, aku masih, apakah sesudah Ramadan atau dalam waktu dekat. Ada berapa orang? Sekarang, ini yang baru-baru saya tanda tangan, ada 2, dan dia tempat yang strategis. Nggak ada kompromi bagi mereka, karena kalau pemerintah, Kementerian Pertanian tidak dipercaya, bagaimana bisa kita bekerja dengan baik? Tapi kalau publik percaya, ini berbondong-bondong, ibaratkan energi, empowering, bergerak itu alam membantu kita. Tapi kalau kita tidak benar, kucing pun jauh. Kalau kita tidak benar, kucing pun jauh. Iya, yang di rumah, contoh, Ya. kalau kita tidak benar nih, biasanya kalau tidak benar, rezekinya kurang kan? Ya. Nah, rezekinya kurang, kucingnya tidak dapat kebagian ikan, pergi dia. Tapi kalau kita dapat rezeki karena kita baik, kan ini alam ini Ya. berputar membantu kita. Energi ini Itu teori semesta kung itu, Pak. Nah. Semesta mendukung. Iya, semesta mendukung. Yang kedua, di mana kamu berada, buat alam itu tersenyum, termasuk manusia ini. Hamba Allah di situ harus tersenyum. Nah, kalau itu sudah kau lakukan, insya Allah kamu diri dulu. Ya, Temuan ya, Bro. pasti. Kami Kita emang 27 juta, 20 juta. 2 hari ya. Itu gede Kalau tuh. oh gitu. Banget. Yang anu Lenteng Agung berapa sekarang? Yang Lenteng Agung